Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, dosen pengampu saya, Ibu Fiance Watak, SPD MPD, dan juga kepada teman-teman mahasiswa yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Noelia Natali Shalmalu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi kelas C6. NIM saya 2206110409290. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi Sejarah Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Salah satu buktinya adalah ditemukannya prasasti di Palembang pada tahun 683 Masehi yang penulisannya menggunakan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu tidak terlepas dari pengaruh Kerajaan Sriwijaya yang pada masa itu menguasai perdagangan di wilayah Pulau Sumatera. Sejak saat itu, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat di sekitar Selat Malaka. Seiring berkembangannya zaman, bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan antar golongan, pedagang, dan kerajaan yang akhirnya terus meluas di Nusantara. Hal ini berlangsung sampai abad ke-17 saat Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda. Lantas, bagaimana sejarah singkat bahasa Indonesia? Memasuki abad ke-20, rakyat pribumi mulai merasakan membutuhkan sesuatu untuk bisa mengikat mereka sebagai bangsa. Rakyat Indonesia kemudian sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu yang telah distandarkan oleh pengguna di tanah air sebagai pemersatu. Bahasa Melayu yang telah distandarkan oleh pengguna di Nusantara kemudian disebut Bahasa Indonesia yang baru mendapatkan momentumnya pada 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang bertepatan di Solo. Kongres tersebut menghasilkan pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Ikrar Pemuda di samping dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa persatuan. Apa saja kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar untuk menemukan nasionalisme bagi kaum muda dan kaum pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu satu sebagai bahasa persatuan dan kedua sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa persatuan, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, saya mengajak para kaum muda dan pelajar untuk menjaga dan terus mengembangkan agar bahasa Indonesia terus bertahan dan berkembang dalam masa yang akan datang nanti. Baik, kita telah sampai pada bagian akhir presentasi. Selama presentasi tadi, saya telah menyampaikan beberapa poin-poin penting dari materi sejarah, kedudukan, serta fungsi bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan tadi tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menambah wawasan. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang menyinggung. Sekali lagi semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, salam literasi, hidup mahasiswa.